Perkembangan pakaian dari masa ke masa mengalami perubahan berdasarkan pengaruh budaya, mode, fungsi, tujuan, bentuk, bahan, dan jenisnya. Begitu pula dengan pakaian tradisional Indonesia yang berbeda-beda dan unik. Batik merupakan identitas bangsa Indonesia, maka eksistensi batik haruslah dilestarikan dan dijaga keutuhannya. Dengan ciri khas yang melekat pada batik seperti variasi motif, warna, corak, dan teknik pekerjaannya menjadi peluang yang sangat tinggi untuk tetap diminati oleh masyarakat domestik maupun mancanegara. Dengan potensi yang tinggi tersebut, maka diperlukan adanya inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan daya saing pakaian tradisional batik. Selama ini, anggapan dalam dunia fashion digambarkan sebagai hal yang eksklusif dan selalu dikaitkan dengan tampilan fisik yang sempurna dan menarik. Untuk mematahkan pandangan tersebut, kami berinisiatif untuk memfokuskan sasaran pasar pada penyandang tunanetra. Persoalan populasi tunanetra tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga sebagai suatu permasalahan sosial yang perlu diperhatikan. Penyandang tunanetra di Indonesia berjumlah 3,5 juta jiwa. Penyakit kebutaan di Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Ini adalah tampilan depan padi ratu. Keunikan dari pakaian ini adalah magnet sebagai pengganti kancing untuk memudahkan penyandang tunanetra menggunakan pakaian secara mandiri. Kain bludru merah marun berbentuk ikat pinggang sebagai ornamen atau hiasan. Baur kembar menggunakan payet mute agar memberikan efek timbul seperti braille. Tali untuk menyambungkan model belah tengah kain batik baur kembar. Kain batik baur kembar Banyumas. Kain bludru merah marun bagian dalam batik baur kembar. Bagian belakang terdiri dari bagian tangan model gelembung, ujung tangan dikerut, sambungan ornamen baju beludru bentuk tali pinggang. Untuk pembuatan pakaian tradisional ramah tunanetra atau disebut padi ratu diawali dengan praproduksi, yaitu dengan melakukan survei lokasi penjualan bahan baku dan peralatan produk padi ratu, serta penentuan desain pakaian berupa long dress, lokasi dan pemilihan motif kain tradisional batik yang akan dibuat. Kemudian masuk pada tahap produksi padi ratu yang membutuhkan beberapa alat menjahit seperti mesin jahit, jarum jahit, gunting, alat ukur baju, pensil, jarum pentul, pulpen, riklet dan stylus, penanda kain, dan penghapus. Pada produksi padi ratu juga diperlukan beberapa bahan, yaitu kain batik Banyumas motif bawor kembar, kain bludru, benang jahit, mute-mute payet, mini magnet bulat, hang-tag baju, brosur A5 2 sisi, dan box baju. Untuk cara pembuatannya, yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Kemudian, ukur kain sesuai ukuran badan. Untuk produk kami menggunakan all size ya. Dilanjutkan dengan membuat pola dasar pada kain batik dan bludru. Lalu potong kain batik dan bludru sesuai pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, satukan potongan kain batik dengan kain bludru menggunakan jarum pentul. Setelah pemasangan jarum pentul selesai, jahit kain batik dan kain bludru agar menjadi satu dan rapi. Lanjutkan dengan proses pemasangan magnet di bagian belakang pakaian. Lepaskan jarum pentul satu persatu jika sudah dijahit. Selanjutnya, lakukan proses pemasangan mute payet dengan teknik tusuk jelujur. Lakukan dengan cara menusukkan jarum mengikuti motif batik ya. Selesaikan dengan menambahkan hang-tag tulisan braille pada pakaian. Padi ratu siap dipasarkan dengan pengemasan yang eye-catching dan menarik. Promosi dan publikasi padi ratu dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan akun marketplace. Tahap terakhir yaitu pasca produksi. Di tahap ini, kami melakukan evaluasi pada proses kegiatan usaha produk padi ratu. Dari awal produksi hingga menganalisis perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Berdasarkan analisis SWOT, prospek usaha padi ratu ini sangat menjanjikan. Sebab, produk padi ratu merupakan produk yang unik
kreatif, dan edukatif. Kami juga memiliki slogan We Care, We Design yang memiliki makna kepedulian sosial, kritis, edukatif, inovatif, dan kreatif. Kendati demikian, kami juga melakukan tolok ukur terhadap produk sejenis untuk memahami, membandingkan, dan mengevaluasi produk kami. Dalam hal ini, kami melakukan tolok ukur dengan produk batik kultur. Batik kultur pertama kali diluncurkan di Semarang pada tahun 2011. Dia Valencia bersama timnya menghasilkan produk lokal berupa batik tulis, yang mana sebagian para pengrajin dan penjahit batik merupakan masyarakat difabel. Batik kultur telah memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan berkolaborasi dengan Tokopedia. Oleh karena itu, secara futuristik, produk Padi Ratu diharapkan terus berlanjut hingga menjaring konsumen yang lebih banyak. Saat ini, target pasar produk kami adalah konsumen penyandang tunanetra perempuan yang berada di wilayah Banyumas. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat berkembang inovasi terbaru pada motif batik, model, kain, dan warna yang lebih variatif untuk penyandang tunanetra perempuan maupun laki-laki. Selain itu, produk Padi Ratu juga berpotensi diminati konsumen non-tunanetra. Dengan demikian, usaha Padi Ratu dapat memperluas pangsa pasar di nasional maupun internasional. Usaha Padi Ratu selain berorientasi pada profit, juga memiliki nilai sosial yang tinggi dan edukatif, terutama terciptanya pemberdayaan masyarakat penyandang tunanetra. Upaya mengembangkan usaha Padi Ratu dengan cara membuka cabang baru tentunya memiliki peluang yang cukup tinggi dengan membuka lapangan kerja untuk penyandang tunanetra. Kemudian, adanya kemitraan bisnis dengan pelaku usaha dan produsen batik lokal dapat memberdayakan usaha kecil agar tumbuh dan berkembang semakin kuat, serta memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang.